Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Putra, NIM 2191082. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi makalah dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang contoh penilaian tes objektif dan tes esai. Tes objektif tes itu terbagi ada dua macam contoh, yaitu tes melengkapi yang bisa kita lihat di makalah, yang selanjutnya terbenar atau salah. Contoh petunjuk di bawah ini ada sejumlah pernyataan yang mengandung dan memungkinkan jawabannya yaitu benar dan salah. Ada minta menentukan pendapat mengenai pertanyaan tersebut, benar atau salah. Jika benar, lingkaran huruf B pada jawaban. Jika salah, lingkaran huruf B sesuai dengan masing-masing pernyataan tersebut. B dan salah, maka kalau kita menjawab suatu pertanyaan, contohnya pertanyaannya seperti ini: ajaran Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang kalah, yakni hanya aspek sofistiknya saja, sementara aspek rasionalnya diambil oleh orang Barat. Maka kita boleh memilih jawabannya itu B. Kalau benar jawabannya lingkari B, kalau salah lingkari S. Yang selanjutnya tes esai. Tes esai yaitu menurut Haji M. Sukardi dalam bukunya, yakni Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional, menjelaskan bahwa tes esai merupakan salah satu bentuk tes tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan untuk jawab peserta didik, mulai uraian kata-kata yang merefleksikan kemampuan berpikir peserta didik. Tes esai atau uraian juga dapat dikatakan sebagai soal yang menuntut peserta tes mengorganisasikan gagasan dan hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Secara umum, tes esai atau uraian adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab soal-soal dengan menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan dan alasan dengan bentuk lain yang sejenisnya sesuai dengan tujuan pertanyaan, dan menggunakan kata-kata sendiri atau secara lain yaitu menggunakan bahasa sendiri. Yang selanjutnya itu adalah dalam tes esai, ciri-ciri pertanyaan ditandai dengan kata-kata seperti uraian, jelaskan mengapa, bagaimana, dan simpulkan. Soal tes esai biasanya tidak banyak, hanya 5 atau 10 soal. Tes esai atau uraian dapat digunakan untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama adalah mengukur kemampuan peserta didik, mendorong peserta didik. Yang selanjutnya mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, yaitu yang selanjutnya mengukur proses mental peserta dalam mengemukakan ide secara rasional. Di samping kelebihan yang terdapat pelaksanaannya, tes juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah pemikiran skor terhadap jawaban tes esai yang relatif reliable. Tes esai menghendaki jawaban yang relatif panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya, mengoreksi tes esai membutuhkan waktu yang lama. Tes esai terbagi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang secara umum dilakukan guru tes yang dilakukan untuk ulangan, sedangkan tes umum itu untuk melengkapi ujian umum. Yang selanjutnya tes standar atau buku. Tes standar adalah mengkualifikasi untuk kemampuan seorang siswa tersebut yang tinggi berdasarkan kepercayaan terhadap sampel yang cukup besar. Perspektif. Tes buku bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut dalam 3 aspek, yakni kedudukan belajar, kemauan belajar, dan diagnostik. Berikut adalah kaedah-kaedah penulisan tes esai, bisa dilihat di makalah. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.